Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidikan semua? Di kurikulum sekarang ada alokasi kokurikuler di struktur kurikulum. Namun masih banyak insan pendidikan semua, guru maupun sekolah ya, yang masih bingung bagaimana penerapannya di sekolah. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih penerapan kokurikuler di sekolah. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu ya, bagaimana sih bentuk kokurikuler yang diperbolehkan. Pada Permendikdasmen terbaru nih ya, nomor 13 tahun 2025, pasal 16 ayat 2, kokurikuler sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk ini dia. Pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, bisa juga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, nih ya, atau cara yang lainnya. Jadi tidak melulu pembelajaran kolaboratif ya, tapi bisa tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bahkan bisa cara yang lainnya. Nah, ada beberapa ide ya, bagaimana sih penerapan kokurikuler di sekolah. Yang pertama, menggunakan pola atau moda reguler. Ini artinya integrasi kokurikuler dengan jadwal harian ya. Kemudian, yang kedua dengan metode blok. Ini intensif dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, hybrid ya, atau campuran antara reguler dan blok. Yang keempat adalah project berbasis event, dilaksanakan pada event tertentu di sekolah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, moda reguler. Bagaimana teknisnya? Yang pertama, kokurikuler dilaksanakan secara rutin dan terjadwal mingguan. Jadi nanti ada jadwal khusus ya, misalkan kalau kelas 10 itu matematika yang harusnya 4 jam, 3 jamnya untuk intra, 1 jamnya untuk ko. Nanti di situ dituliskan ya jadwal ko-nya. Kemudian ini bisa digabung dengan mapel yang lain. Jadi nanti kalau di kelas 10 sendiri contohnya ya, di SMA ada 11 JP untuk kokurikuler totalnya. Dari pengambilan beberapa mapel wajib ya. Nanti ini bisa didistribusikan selama 1 minggu. Kemudian terintegrasi dalam jadwal pelajaran reguler. Ini tidak misah ya, artinya pada hari itu juga ada jadwal untuk kokurikuler. Bisa juga dalam 1 minggu itu adalah pada hari tertentu. Misalkan hari Jumat digunakan untuk kokurikuler. Kemudian guru atau fasilitator membimbing secara bertahap sesuai tema dan fase capaian. Jadi nanti sekolah ya atau kurikulum menyiapkan ya modulnya sehingga nanti bisa diikuti langkah-langkahnya oleh fasilitator atau guru dengan pembimbingan secara bertahap sesuai dengan tema atau capaian yang ingin dimiliki oleh peserta didik atau murid. Kemudian proses difokuskan pada kegiatan kecil yang konsisten. Ada diskusi, observasi maupun tugas kelompok. Jadi bisa seperti ini. Tadi kan bisa lintas mapel ya, bisa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang punya ide seperti ini. Jadi misalkan ini 11 JP ya. Ini digunakan untuk hari Senin 1 JP untuk upacara bendera. Upacara ya. Kemudian misalkan Selasa sampai Kamis digunakan untuk kegiatan ini ada senam anak Indonesia hebat itu ya, SAIH ya. Kemudian ada menyanyikan Indonesia Raya. Mungkin ada kegiatan literasi ya, membaca. Nah, sebelumnya ini biasanya memotong jam pertama ya. Nah, kali ini bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan jam kokurikuler ya, sehingga ini ada senam anak Indonesia hebat,
menyanyikan Indonesia Raya maupun literasi ya. Ini sudah 1 JP sendiri. Jadi total ini sudah ada 4 ya. Oh, berapa? 3 ya, 3 JP. Plus Senin jadi 4. Untuk senam ini ya, Selasa sama Kamis, ini senamnya berada di kelas masing-masing. Untuk Jumat ini bisa secara klasikal ya. Ini 1 JP untuk senam klasikal. Maupun untuk kegiatan lain. Bisa untuk misalkan kebersihan ya, dibagi minggu pertama senam, Jumat minggu kedua kebersihan, dan seterusnya. Atau mungkin yang lain kalau punya kegiatan religi, sholat duha, dan seterusnya ya. Ini bisa dimasukkan, diambilkan dari jam kokurikuler. Ini total seminggu sudah ada 5. Padahal kita punya 11 JP ini ya. Nah, berarti masih ada 6 JP. 6 JP tersisa, 6 JP ya. Ini bisa digunakan harian juga atau dilaksanakan hari tertentu. Kalau harian misalkan dibagi untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, ini masing-masing 2 JP. Nah, terserah jamnya mau diambilkan di mana. Mau di akhir jam pelajaran atau di tengah-tengah, terserah ya. Ini yang penting masing-masing 1 hari 2 JP. Nah, ini harus disiapkan modulnya sehingga nanti terkontrol ya. Hari Selasa bahas apa, Rabu bahas apa, Kamis bahas apa. Atau bisa juga ini dimanfaatkan untuk 1 hari penuh di hari Jumat. Nah, Jumat kan masih ada sisa ya. Ini misalkan 6 JP. 6 JP fokus untuk kokurikuler. Kegiatannya jadi full ya, 1 hari Jumat itu jam pertamanya senam, kemudian selanjutnya digunakan untuk kokurikuler. Sesuai dengan tema masing-masing tentunya. Ini mode reguler. Tentu saja mode ini ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihan dari mode reguler adalah yang pertama ini konsisten dan mudah dimonitor secara berkala, ya. Konsisten dan mudah dimonitor secara berkala karena harian. Kemudian lebih mudah membentuk kebiasaan karakter siswa secara berkelanjutan. Jadi karena ini tiap minggu, tiap hari bahkan ya dilaksanakan kegiatan maka bisa membentuk kebiasaan. Seperti tadi ya, senam, literasi, menyanyikan Indonesia Raya dan seterusnya. Tidak memerlukan waktu khusus di luar pembelajaran rutin. Jadi ini include ya, bareng-bareng dengan kegiatan interanya. Namun ada kekurangannya juga ya. Yang pertama, waktu terbatas sehingga kurang ideal untuk tema atau proyek yang butuh eksplorasi mendalam. Seperti tadi saya katakan, 1 hari mungkin 2 jam ya. Kadang-kadang mungkin ada proyek yang butuh waktunya seharian full. Nah, yang seperti ini kurang cocok. Maka nanti dipilihlah tema yang sesuai. Kemudian, pemutusan aktivitas bisa terjadi karena gangguan agenda lain. Kadang-kadang sudah diagendakan ternyata tanggal merah. Ternyata ada agenda lain di sekolah dan seterusnya ya. Tapi ini bisa disiasati ya dengan cara sudah berkoordinasi ya dengan pihak yang lain di sekolah, kemudian melihat kaldik ya sehingga tidak terganggu. Kemudian tantangan dalam menjaga keterhubungan antar sesi agar utuh dan bermakna. Ini juga ya. Ini berarti harus membuat modul yang rigid ya, sehingga nyambung ya antara hari pertama, kedua, dan seterusnya. Ini untuk yang reguler. Sekarang kita bahas yang blok. Bagaimana pelaksanaannya? Kokurikuler dilaksanakan dalam blok waktu tertentu, misalnya seminggu penuh atau beberapa hari intensi. Kalau kita hitung, ini saya contohkan yang kelas 10 SMA ya. Setiap minggunya ada 11 JP waktu untuk kokurikuler. Dalam 1 semester, ini diasumsikan ada 18 minggu. Kalau kita kalikan, ketemunya adalah 198 JP. Kalau 1 minggu di sekolah, di SMA itu sekitar 46 sampai 48 JP, maka ini ketemunya sekitar 4 minggu. 4 minggu.
Jadi nanti untuk kegiatan kokurikuler dilaksanakan selama 4 minggu ini dalam satu semester. Nah, ini bisa dibagi menjadi beberapa sesi ya. Jangan full 4 minggu nanti kelamaan. Mungkin untuk tema pertama kita manfaatkan 2 minggu. Tema kedua 2 minggu lagi. Atau mungkin kalau sekolah punya banyak tema ya, nah, boleh saja satu tema 1 minggu. 1 bulan sekali, seminggu project. Dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian pembelajaran reguler dihentikan sementara untuk fokus pada proyek. Jadi minggu yang kita gunakan untuk maka tidak ada pelajaran, tapi semuanya digunakan untuk kokurikuler. Ini cocok untuk pelaksanaan proyek berbasis lapangan. Ya, berbasis lapangan, kolaborasi komunitas, bisa outing kelas juga nih ya, atau pameran hasil karya. Jadi misalkan kita butuh proyek yang perlu ada keluarnya, survei kemana gitu ya, maka ini cocok dilaksanakan. Kemudian kegiatan bisa melibatkan narasumber eksternal. Kita bisa manggil narasumber ya secara eksternal. Kemudian bisa kunjungan lapangan, kita datang ke tempat-tempat atau objek-objek yang berkaitan dengan tema, atau bisa juga kerja kelompok intensif. Nah, ini proyeknya bisa ini ya lebih dalam daripada sebelumnya. Karena ini waktunya cukup longgar. Tapi jangan lupa, ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, waktu cukup luas untuk eksplorasi mendalam, aksi nyata dan refleksi ya. Ini kita punya waktu yang cukup banyak, sehingga bisa lebih maksimal ya dalam mengeksplor eh, kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian mendorong keterlibatan emosional dan sosial yang kuat dari siswa. Jadi karena ini semuanya proyek, jadi semuanya terlibat. Misalkan pada yang reguler, ada yang pelajaran, ada yang gitu ya. Maka kayaknya kurang greget ya. Kalau ini, karena 1 minggu full digunakan untuk maka secara emosional ya, dan sosial siswa kayaknya ini lagi proyek ini. Nah, seperti itu. Ini cocok untuk tema yang membutuhkan proyek berbasis aksi nyata. Nah, ini dia ya. Misalkan untuk kebersihan lingkungan dengan komunitas tertentu ya, ke pantai, ke sungai dan seterusnya. Ini cocok pakai metode yang ini, yaitu blok. Namun ada kekurangannya. Yang pertama mengganggu jadwal pembelajaran reguler. Perlu perencanaan matang. Jadi ini kalau bisa diatasi ya. Kalau sudah siap, semuanya sudah disosialisasikan, maka nggak masalah yang ini. Kemudian, jika tidak dirancang baik, bisa jadi aktivitas sekadar rame tanpa makna. Ini dia yang ditakutkan. Jadi benar-benar dirancang secara baik gitu ya, matang ya, sehingga kegiatannya itu jelas alurnya. Kalau tidak, nanti satu hari itu ya cuma hura-hura saja siswanya. Apalagi kalau komitmen gurunya kurang baik. Nah, ini yang ketiga nih, butuh komitmen guru. Nah, ini dia, lintas mapel dan logistik yang mendukung. Jadi program ini harus didukung oleh seluruh guru yang terlibat. Karena kalau tidak, siswa dibiarkan saja jalan sendiri, maka kurang efektif ya. Maka harus ada penampingan, harus ada komitmen, harus ada rencana atau rancangan yang matang untuk yang blok ini. Berikutnya adalah hybrid ya, yaitu campuran antara blok dan reguler. Bagaimana pelaksanaannya? Jadi ini kombinasi. Pelaksanaan awal dan proses dilakukan secara reguler. Sementara produk atau output dipamerkan dalam blok waktu tertentu. Jadi awalnya ya, mungkin minggu pertama masih pakai reguler, minggu kedua reguler. Nanti begitu kayaknya produknya sudah jadi, kita mau mengadakan pameran ya, atau untuk menyiapkan pameran itu sendiri, maka diadakan blok 1 minggu. Kemudian, ini misalkan ya contohnya ya, diskusi dan riset tiap minggu. Kemudian finalisasi proyek dan pameran dilakukan selama 1 minggu khusus. Nah ini yang tadi saya katakan ya.
Yang ketiga ini menyeimbangkan pembiasaan dan intensifikasi kegiatan. Jadi di saat reguler itu pembiasaannya, kemudian untuk minggu yang blok itu diintensifkan kegiatannya. Ini bisa menjadi solusi ya dengan campuran tadi daripada misalkan kita takut blok ya selama 4 minggu itu nanti akan tidak efektif, maka campuran reguler dulu awalnya, kemudian nanti ada bloknya lebih variatif. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah menggabungkan kontinuitas ya atau reguler dan kedalaman eksplorasi. Tadi yang saya katakan. Kemudian memberi cukup waktu untuk proses refleksi, revisi, dan penyempurnaan. Jadi punya waktu yang cukup ya untuk refleksi, revisi, dan penyempurnaan karya. Karena kalau blog misalkan 1 minggu itu kayaknya terburu-buru. Tapi kalau ini prosesnya pelan-pelan ya. Sejak reguler, konsultasi, kemudian revisi, refleksi, dan seterusnya. Kemudian pada saat blog nanti bisa disempurnakan karyanya. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tema dan kesiapan sekolah. Ini juga ya, lebih longgar waktunya juga. Namun ada kekurangannya. Perlu koordinasi lintas jadwal yang kompleks. Ini dia ya, yang mengatur jadwal ini harus benar-benar pinter ini. Biar nanti tidak ada bentrok, tidak ada kebingungan ya. Rentan terhadap ketidakseimbangan beban siswa dan guru. Ini juga perlu diperhatikan ya. Waktunya dihitung benar-benar, kemudian gurunya juga disiapkan seperti itu. Jika tidak konsisten, bisa gagal mencapai kedalaman maupun keberlanjutan. Jadi bisa nanggung semuanya ya. Ya ini resikonya memang kalau nggak matang bisa nanggung. Yang regulernya belum matang, udah blok ya. Ternyata bloknya kurang misalkan, seperti itu. Tinggal pinter-pinternya nanti pihak sekolah dalam mengatasi atau mensiasatinya. Metode yang keempat adalah berbasis event ya. Jadi ini mirip blog ya, sebetulnya mirip blog, tapi kita sesuaikan dengan event yang ada di sekolah. Niko kurikuler dilaksanakan dalam bentuk event atau kegiatan khusus seperti pameran, aksi sosial, kampanye, festival seni, pentas budaya. Biasanya di sekolah kan ada agenda khusus ya. Misalkan bulan bahasa. Nah, pada bulan bahasa dilaksanakanlah kokurikuler secara blok. Mungkin juga ada hari santri nasional atau hari anak nasional atau apalah ya, hari ibu dan seterusnya atau mungkin hari Kartini. Event-event itu bisa digunakan untuk eh, kegiatan kokurikuler. Yang kedua, waktu pelaksanaan lebih fleksibel, bisa disesuaikan dengan kalender kegiatan sekolah atau momen nasional ya. Tadi yang saya katakan bulan bahasa, hari Kartini, hari pendidikan dan seterusnya ya. Ini disesuaikan. Berikutnya, proses pendampingan dilakukan secara intensif menjelang pelaksanaan event. Jadi sebelum pelaksanaan event sudah ada mulai pendampingan. Jadi ini dia yang berbasis event ya. Ini bisa menjadi salah satu ide juga. Ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Menarik dan memotivasi siswa karena berbasis perayaan atau showcase ya. Ini siswa lebih termotivasi nih karena ada event, ada tema yang eh, relevan dengan kegiatan saat itu. Dapat melibatkan masyarakat luas, orang tua dan mitra eksternal ya. Jadi bisa mengundang masyarakat juga untuk misalkan pentas budaya dan seterusnya. Cocok untuk tema kokurikuler yang berbasis budaya, ini dia ya. Kewirausahaan, nah ini juga bisa, atau gaya hidup berkelanjutan. Kekurangannya apa? Berpotensi menjadi seremonial. Ini hati-hati ya, jika tidak didahului proses pembelajaran yang bermakna. Jadi jangan ininya yang ditonjolkan ya, tapi bahwa proyek ini harus didahului dengan pemahaman kepada peserta didik atau murid tentang event yang akan dilaksanakan. Bukan hanya hura-hura saja ya. Sulit untuk memastikan pencapaian dimensi dan elemen kokurikuler secara utuh. Ini karena berbasis tema ya, berbasis event. Jadi memang ini perlu dipastikan eventnya yang sesuai ya dengan dimensi atau elemen yang cocok dengan tema yang ada di
kokurikuler. Kemudian tidak semua siswa bisa terlibat aktif karena terkadang hanya sebagian perwakilan. Ini juga ya, perlu diatur bagaimana caranya agar semua siswa terlibat aktif. Misalkan Hari Kartini merancang busana, misalkan itu ya. Maka dibuat kelompok, kemudian ada yang tampil, ada yang misalkan dibuat video, ada yang semuanya ikutlah ya terlibat. Ini tinggal pinter-pinternya pihak sekolah dalam bagaimana caranya membuat modul ya atau rancangan yang bisa melibatkan semua peserta didik atau murid. Oke ya, ini adalah beberapa ide untuk pelaksanaan co-kurikuler di sekolah. Sambil nanti menyesuaikan juknis yang akan dikeluarkan oleh kementerian. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.